Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Susanto dengan NIM 2021 11 146. Saya dari kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik dari subbab 7 yang berjudul Pelaksanaan dan Pengendalian Operasi. Yang pertama adalah persiapan dan pelaksanaan. Tujuan persiapan adalah untuk pengkajian terakhir atas rencana operasi yang telah disusun, yang bertujuan untuk melihat apakah sesuai dengan situasi sistem yang mutakhir. Karena tahap awal untuk rencana operasi disusun hingga rencana tersebut akan dilaksanakan. Saat kejadian yang mungkin telah terjadi, hal-hal yang mengalami sebuah perubahan-perubahan dalam sistem sehingga menghasilkan rencana operasi yang telah disusun dan perlu disesuaikan dengan situasi sistem yang sudah mutakhir. Lalu pelaksanaan operasi. Di dalam sebuah real time adalah pelaksanaan rencana operasi harian dan apabila terjadi penyimpangan terhadap rencana operasi harian, maka penyimpangan ini harus dikendalikan dalam real time operation dengan mengikuti pedoman-pedoman operasi yang dalam bahasa Inggris disebut Standing Operation Procedure atau biasa kita sebut dengan singkatan SOP. Lalu pelaksanaan sistem operasi. Pelaksanaan ini berlangsung selama 24 jam dalam sehari sehingga perlu ada operator sistem tenaga listrik yang biasa disebut di PLN dengan sebutan dispatcher. Mereka bekerja secara bergiliran, biasanya ada 3 regu dalam 24 jam, yang dimana setiap regu akan menggantikan regu sebelumnya haruslah mengadakan persiapan-persiapan sebelum melakukan tugasnya, yaitu melaksanakan rencana operasi harian dalam real time. Selanjutnya persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mempelajari rencana operasi harian, baik yang menyangkut rencana pembangkitan maupun yang menyangkut rencana penyaluran. Lalu yang kedua, mempelajari penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi terhadap rencana operasi harian, terutama yang menyangkut gangguan-gangguan yang terjadi di dalam sistem. Yang ketiga, mempelajari pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dalam sistem khususnya yang memerlukan manuver-manuver jaringan. Apabila ada perubahan jaringan, maka hal ini memerlukan perhatian khusus agar jangan sampai timbul kesulitan dalam operasi yang disebabkan ada hal-hal yang kelupaan atau ada kelalaian. Yang keempat atau yang terakhir adalah mengecek kesiapan fasilitas untuk operasi seperti alat-alat telekomunikasi, telemetering, dan juga telekontrol, sehingga dispatcher yang akan melakukan tugas mengetahui kondisi fasilitas tersebut yang sangat diperlukan untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya yaitu operasi sistem tenaga listrik. Untuk mengatasi perbedaan ini maka diperlukan dan dilakukan langkah-langkah pengendalian operasi sistem tenaga listrik. Pelaksanaan operasi dilakukan dengan melaksanakan alokasi pembebanan seperti tersebut dalam rencana operasi harian. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap rencana operasi harian memerlukan pengendalian yang cepat dalam operasi real time. Penyimpangan-penyimpangan ini pada umumnya adalah yang pertama, beban yang sesungguhnya terjadi dalam sistem tidak sama dengan yang diperkirakan dalam rencana operasi harian. Yang kedua itu unit pembangkit yang diperhitungkan siap operasi dalam rencana operasi harian ternyata mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak siap beroperasi. Lalu yang ketiga adanya peralatan penyaluran seperti saluran udara atau trafo yang dalam rencana operasi harian dianggap siap operasi ternyata mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak siap beroperasi.
Dan yang keempat adalah gangguan temporer, misalnya karena petir yang menyebabkan sebagian dari sistem padam. Bahkan jika koordinasi kejar relay kurang baik, bagian dari sistem yang padam bisa cukup luas. Bahkan mungkin pula bisa terjadi bahwa sistem akan padam total atau biasa disebut blackout. Lalu pedoman-pedoman operasi. Agar operasi sistem tenaga listrik berlangsung dengan tertib, perlu disusun sebuah pedoman-pedoman operasi secara tertulis, di mana pedoman-pedoman ini kemudian digunakan oleh mereka yang bertugas mengoperasikan sistem tenaga listrik, terutama para dispatcher, yang mencakup antara lain: 1. Urutan prioritas pembangkit yang harus dijalankan atau dihentikan. Yang kedua, beban maksimum dan minimum yang diperbolehkan bagi setiap unit pembangkit. Yang ketiga, konfigurasi jaringan dalam keadaan normal. Yang keempat, batas-batas kewenangan operasi antar kesatuan PLN P2B maupun dengan kesatuan PLN di luar PLN P2B. Yang kelima, hal-hal yang harus dilakukan pada waktu mengatasi gangguan seperti prioritas pengiriman tegangan, saluran-saluran yang dipakai untuk mengirim dan menerima tegangan, dan beban yang tidak boleh dilepas baik dari segi prioritas maupun untuk mengimbangi arus kapasitif pada waktu beban kecil. Lalu yang keenam, prosedur memberi laporan dan perintah operasi baik dalam keadaan sistem normal maupun sistem terganggu. Yang kedelapan, prosedur membebaskan tegangan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan dalam instalasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan fasilitas telekomunikasi, telemetering, dan juga telekontrol. Konfigurasi jaringan. Dalam gambar ini terdapat tiga rel yang biasa digunakan oleh PLN secara umum. Yang pertama ada rel ganda, lalu ada rel tunggal, dan juga rel dengan PMT 1,5. Ketiga rel ini mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Konfigurasi yang digunakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Secara ekonomi, rel tunggal menjadi paling dominan dikarenakan investasi yang dikeluarkan tidak sebesar rel ganda dan juga rel dengan PMT 1,5. Akan tetapi jika kehandalan yang akan digunakan, maka rel ganda dan rel PMT 1,5 akan menjadi lebih handal jika terjadi gangguan. Akan tetapi secara ekonomi, kedua konfigurasi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya, pedoman umum untuk mengatasi gangguan. Gangguan adalah kejadian yang tidak dikehendaki, tetapi tidak bisa sepenuhnya dihindarkan. Oleh karena perlu secepat mungkin diatasi. Konfigurasi jaringan, posisi PMT dan PMS dalam rel pusat listrik dan GI telah diuraikan dalam gambar atau pasal fil poin 5, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan gangguan. Namun pusat listrik atau GI merupakan elemen-elemen dari sistem, sehingga perlu ada pedoman umum untuk mengatasi gangguan dalam sistem. Seperti yang tertera di dalam gambar ini adalah dalam kondisi konfigurasi jaringan dalam keadaan normal. Masing-masing rel A dan B menyuplai untuk saluran ke beban. Begitu terjadi gangguan, maka si PMT akan berubah menjadi open, dan PMT yang di tengah ini akan saling memberikan suplai listrik jika salah satu dari feeder rel B ataupun rel A terjadi gangguan, sehingga kehandalan akan selalu terjaga. Prosedur pembebasan tegangan. Apabila pembebasan tegangan penghantar ini dilakukan dalam rangka suatu pekerjaan perbaikan, maka harus ada pejabat semisal kepala GI yang menyatakan bahwa pekerjaan perbaikan dapat dimulai dalam arti bahwa penghantar telah bebas tegangan dan telah ditanahkan. Setelah terlebih dahulu melakukan proses pembebasan tegangan menurut urutan seperti tersebut di samping. Kemudian, kepala regu SUTT dapat memulai melaksanakan pekerjaan perbaikan pada penghantar. Setelah pekerjaan selesai, maka kepala regu SUTT memberitahu kepada kepala GI bahwa pekerjaan telah selesai.
Berikut adalah konfigurasi jaringan dalam keadaan normal di GI dan pada saat akan melakukan perbaikan maka dilakukan pelepasan atau open CB pada CB-CB di jaringan. Setelah semuanya open, maka untuk PMS yang ke arah tanah untuk pentanahan maka akan di close untuk membuang dari sisa-sisa tegangan yang ada di penghantar. Setelah itu melakukan perbaikan dan setelah selesai maka akan dilakukan pemulihan dengan melakukan manuver-manuver kebalikan dari pada saat pelepasan, di mana PMS ke arah pentanahan dibuka, selanjutnya CB-CB yang ada di penghantar secara bertahap di close dengan baik. Selanjutnya, identifikasi petugas dan pejabat operasi sistem tenaga listrik. Dalam operasi sistem tenaga listrik khususnya yang menyangkut pembebasan tegangan dari sistem dalam rangka pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan seperti diuraikan dalam pasal atau gambar fil poin 7, masalahnya adalah langsung menyangkut keselamatan manusia. Oleh karena itu, langkah-langkah operasional yang akan dilakukan perlu direncanakan dan dipelajari dengan teliti, serta diperlukan identifikasi peralatan yang tidak menimbulkan sampai salah paham atau salah manuver. Lalu selanjutnya pengoperasian instalasi baru. Pengoperasian instalasi baru pada umumnya mempunyai masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang menyangkut kontrak pembangunan dan pengoperasian instalasi baru yang akan dioperasikan seperti prosedur pembelian tegangan serta prosedur pembebanan dan masa garansi. Yang kedua, masalah kelayakan operasi. Dari instalasi baru terutama yang menyangkut kesiapan alat pengaman dan masalah tersedianya operator yang cakap serta kompeten untuk mengoperasikan instalasi baru yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila instalasi baru yang akan dioperasikan dihubungkan dengan instalasi lama yang sudah beroperasi, perlu diperhatikan terlebih dahulu masalah-masalah yang akan timbul pada instalasi lama, serta bagaimana mengatasinya. Misalnya timbul kenaikan arus hubung singkat yang memerlukan penggantian PMT atau penyetelan kembali relay-relay tertentu dalam instalasi lama. Dan yang terakhir atau yang keempat, dengan beroperasinya instalasi baru, harus pula dipasang peralatan telekomunikasi dan telemetering bagi sistem yang sudah memakai telemetering, karena peralatan tersebut merupakan sarana pengendalian operasi sistem tenaga listrik. Jika dipergunakan peralatan telemetering, maka hal ini menimbulkan masalah informatif yang perlu diselesaikan secara khusus. Kondisi operasi sistem. Yang pertama, kondisi normal, yaitu apabila kondisi operasi seluruh sistem memenuhi batas-batas frekuensi, batas-batas tegangan, dan memenuhi pula syarat kehandalan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, kondisi rawan, yaitu kondisi sistem yang apabila ada satu elemen dalam sistem, entah itu generator, transformator, ataupun saluran transmisi, mengalami trip, maka kondisinya sistem yang normal tidak lagi dapat dipertahankan. Lalu kondisi yang ketiga adalah kondisi darurat, yaitu kondisi operasi sistem di mana batas-batas frekuensi atau batas-batas tegangan tidak dapat dipenuhi. Dan yang terakhir adalah kondisi gangguan, yaitu kondisi operasi sistem di mana ada konsumen yang tidak mendapat tegangan dalam pelaksanaan operasi real time operation. Harus diusahakan agar sistem selalu dalam kondisi normal. Namun ada kalanya hal ini tidak dapat dicapai, misalnya karena ada kerusakan peralatan pada sistem. Operasi jaringan distribusi tegangan rendah. Pada gambar ini ada sistem jaringan tegangan rendah di mana SUTR dapat berupa saluran udara dengan konduktor yang telanjang ataupun kabel udara. Saluran tegangan rendah dapat pula berupa kabel tanah, namun hal ini jarang sekali dipakai di Indonesia mengingat harganya yang relatif mahal. SUTR yang menggunakan kabel udara banyak dikembangkan pemakaiannya oleh PLN karena gangguan yang lebih sedikit dibandingkan dengan SUTR yang menggunakan konduktor telanjang. Selanjutnya, pusat pengatur distribusi.
Yang pertama, analisa gangguan yang terjadi dalam sistem. Hasil analisa ini diperlukan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan agar jumlah penggangguan dapat berkurang. Lalu yang kedua, mengkoordinir pekerjaan pemeliharaan dalam jaringan agar sedapat mungkin dapat dicegah terjadinya pemadaman aliran listrik bagi pelanggan. Yang ketiga, mengamati dan menganalisa perkembangan beban dalam setiap bagian jaringan distribusi agar dapat memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan pengembangan jaringan distribusi, sehingga dapat dicegah terjadinya peralatan yang mengalami pembebanan lebih, atau sebaliknya terjadi pengembangan jaringan ke tempat yang kurang memerlukan. Yang keempat, mengamati dan menganalisa profil tegangan jaringan untuk selanjutnya memberikan saran-saran perbaikan. Dan yang terakhir, mengamati dan menganalisa rugi-rugi yang terjadi dalam jaringan distribusi untuk kemudian melakukan langkah-langkah operasi agar rugi-rugi ini dapat dikurangi, misalnya dengan melakukan manuver-manuver pada jaringan. Juga memberikan saran-saran untuk memperbaiki jaringan dalam kaitannya dengan pengurangan rugi-rugi tegangan. Sekian, terima kasih dari saya atas paparan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.